Buricak Burinong. Oke. Halo Indra. Halo Mang Gusdul. Oke, Indra. Indra sibuk naon ya ini teh Indra teh? Ayeuna teh nuju ngabantosan si Sabertut ya teh kanggo penjualan sareng media sosialna salerosna mah. Gitu. Sabertut teh bikin naon wae sih, Sabertut teh ayeuna konsenna di perlengkapan alas kaki, Mang. Bentuknya teh berupa sendal yang traveling, terus naik gunung gitu lah. Terus ayeuna mah rencana hoyongna tiasa ngadamel nu sanes oge seperti jaket, tas gitu. Cuman masih dalam tahap proses gitu kadinya mah. Masih prototipe keneh barangna. Oh gitu. Jadi yang sekarang diproduksi mah alas kaki, sendal. Sendal teh kan Berupa banyak sendal teh banyak model. Sendal mohon. gunung, terus aya sendal capit pan. Ya. Gitu. Sabertut sendalna produksinya nu kumaha? Si Sabertut teh gaduh 3 varian anu kanggo naon nya? Nu kanggo extreme adventure-na gitu nya. Aya 3 varian, bentuknya berupa sendal jepit, terus sendal jepit anu aya tali di belakangna, sareng anu sendal nu model slope gitu nu biasanya barudak ayeuna mah nyebatna teh sendal gunung cenah. Ya, sendal gunung padahal mah sendal we gitu alas kaki. padahal. Nah, itu kan jadi awal mulana disarebutna ku barudak teh sendal gunung. Kenapa harus sendal gunung gitu kan? Padahal kan sendal itu teh dipakai sehari-hari, nggak dipakai ke gunung oge kan? Ya. Nah, Ya mungkin identik iya Mang. Penggunaannya teh kan dulu kebanyakan penggiat outdoornya pendaki gunung, terus anu arung jeram, no soka goa gitu. Janten identik adinya gitu. Kesana teh ada pakai sendal eta teh penggiat naonnya outdoor lah gitu istilah nama. penggiat outdoor. Sampai ayeuna disebatna sendal gunung eta teh model teh. Oke. Padahal mah biasa dianggo ka pasar oge gitu. Ya, tenan. Nah, kan sendal itu kan berbagai macam bahan. Terus hari merek mah udah jelas lah kalau merek mah ada bermacam-macam ya, walaupun itu namanya sendal gunung tapi merek mah ada banyak. Nah, Iya, betul. bahan-bahan yang dibuat sama Sabertut sendiri itu teh kalau bisa lah sedikit lah dijelasin bahannya dari apa, terus kelebihannya apa Iya. tuh? Ya mungkin saya kalau kan gaya contoh oge Mang. Boleh Jadi dilihatin kayaknya sepatas gampil gitu. Jantan si sendal ieu teh bahanna nganggo bahan webbing polyester nu ieu teh. Fungsina teh sepatas supaya cepat kering jadi henteu bau gitu kan. Setiap baseuh terus garing dia teh moal bau gitu karena kaki. Terus si sponna nganggo pylon anu grade A. Terus anu hardness-na teh 30 sampai 35. Jantan ieu teh hipu gitu. Pami dianggo teh. Terus si Sabertut gaduh keunggulan Mang. Keunggulan teh di dia dilakukan dia fungsina teh kanggo ortopedik. Jadi ngarelaksasi si alas kaki. Kajian teh si busana teas hari direlaksasi ku ieu ortopedik ieu. Mungkin rasaan si sendal ieu teh tetap hipu gitu. Karena tos rileks si telapak kakina teh rileks gitu. Jadi hipu ka rasana teh meskipun dia teas gitu. Tapi si Sabertut teh punya bentar ya. Om. Bahasa Indonesia. Oh siap. Ya jadi si fungsi ini ortopedik yang dimiliki oleh si Sabertut ini memiliki fungsi untuk merelaksasi kaki supaya terasa si spon ini lebih empuk gitu. Sebetulnya si spon yang digunakan oleh si Sabertut ini sudah sangat empuk karena menggunakan hardness yang 30 sampai 35. Jadi sudah empuk terus direlaksasi akan lebih empuk lagi. Terus ini Mang buat bagian bawah alas kaki, outsole. Ya. Outsole ini yang seri ribbon. Seri ribbon ini dengan cirinya khasnya logonya hijau. Kalau yang G8 logonya merah. Perbedaannya yang ribbon ini lebih ringan terus lebih kesat. Kalau di permukaan basah atau licin dia akan lebih ngegrip gitu dibanding yang
G8, meskipun G8 juga sudah bagus, tapi ini kita berinovasi lagi dengan nama baru, namanya Sabertooth Ribbon. Sabertooth Ribbon, ya, namanya Sabertooth Ribbon, seri terbaru dari Sabertooth, dengan tandanya ini, cirinya, logonya warna hijau di outsole-nya. Oke. Bahannya camelback istilah dari pabriknya. Oke. Gitu, Mang. Oke. Bahan untuk semua jenis bahannya sama. Yang diproduksi sama Sabertooth sama berarti ya bahan-bahannya. Buat yang ribbon ini sama. Jadi yang ribbon ini inovasi terbaru dari pengembangan dari Sabertooth, karena yang G8 itu sudah berjalan 3 tahun lalu. Oke. Nah, karena zaman kan berubah dan teknologi terus berkembang. Nah, Sabertooth ingin memberikan pembaruan yang baru di produknya. Jadi kita menggunakan outsole yang baru gitu. Oke. Itu jatuh harganya kira-kira berapa tuh? Buat yang seri ribbon. Buat seri ribbon ini ada 2 harga. Jadi yang model sendal jepit kayak gini, ini harganya 149.000. 149. Terus yang model ini jepit tapi ada tali di belakangnya, ini 159.000. Nah, yang satu lagi modelnya seperti ini. Jadi ada modelnya yang bukan model jepit depannya, ini harganya sama 159.000, Mang. Gitu. Bedanya beda sedikit ya, 149, 159. Iya, bedanya karena yang jepit kan nggak ada tali belakang, Mang. Tali belakang. Nah, iya. Jadi harganya cuma beda 10.000 sebetulnya sama yang ada tali belakang. Iya. Ya. Ini biar teman-teman bisa tahu nih harus kemana nih. Pengen misalkan mau sendal Sabertooth ada dijual di mana aja itu. Dijualnya di semua marketplace yang ada di Indonesia, Mang. Jadi mau buka Tokopedia, Bukalapak, atau marketplace apapun, di sana ada produk Sabertooth, Mang. Kita sebagai official store juga di sana. Oke. Tokonya berarti ada, kalau yang di Bandung kan, di Bandung ada? Kalau toko di Bandung saat ini belum ada, Mang. Oh, belum ada. Si Sabertooth ini sudah 4 tahun ini hanya berjualan di marketplace. Jadi belum ada toko yang berjualan produk Sabertooth di Bandung. Kalau di Jakarta, di Garut, Cililin sudah ada tokonya. Terus banyak juga toko-toko lain yang suka belanja, tapi belanjanya mereka melalui marketplace, bukan langsung ke official gitu. Padahal kalau ke official, harga diskonnya lebih besar gitu daripada belanja di marketplace. Nah, kenapa di Bandung nggak ada? Apa yang menjadi masalah nih? Sementara di Garut, di Jakarta ada, sementara di Bandung nggak ada. Masalahnya di mana ini? Jadi di Bandung ini sekarang toko-toko outdoor ini sudah banyak yang berkurang, Mang, selama pandemi ini. Jadi mereka belum berani untuk berjualan produk Sabertooth karena sistem yang kita berlakukan berbeda dengan brand lain juga, Mang. Waduh, bedanya kumaha ya. Nah, bedanya kalau pembelian di Sabertooth ini buat jadi reseller itu harus cash and carry. Jadi tidak ada sistem tempo, Mang, pembayarannya. Jadi kalau misalkan kita mau jualan, ngambil 1 lusin, bayar dulu gitu, harus dibayar gitu. Betul. Jadi tidak bisa bayar di belakang gitu. Oke. Nah, sekarang kan situasi seperti ini kita udah hampir mau 2 tahun nih, situasi pandemi seperti ini. Penjualan Sabertooth sendiri seperti apa nih? Ada peningkatan atau menurun nih? Nah, buat penjualan selama pandemi ini lumayan berpengaruh untuk tahun-tahun, buat satu tahun terakhir ini agak berpengaruh, Mang, dibanding 1 tahun sebelumnya. Jadi kumaha? Jadi yang udah beberapa bulan lah baru kerasanya nih di awal tahun ini penjualan Sabertooth ini sangat berkurang, mungkin karena ada masyarakat juga yang berkurang, Mang. Kalau tahun lalu kita masih stabil penjualannya gitu. Per bulan masih bisa 3.000 pasang gitu per bulan. Sedangkan lanjut. Nah, sekarang palingan hanya sekitar 2.000 pasang per bulannya, Mang. Wah, banyak atau 2.000 pasang mah. Tapi tidak konstan, Mang. Nah, jadi karyawan sendiri sekarang produksi sebulan bisa 2.000, situasi seperti ini 2.000, berarti kan otomatis karyawannya ada berapa banyak? Karyawan waktu sebelum PPKM kemarin ada 15 orang, Mang. 15 orang. Ada sekarang, 15 orang. Setelah PPKM
pasti berkurang dong, dikurangi. Di saat PPKM ini dibatasi hanya ada 5 orang aja, Bang. Ada 5 orang aja. Iya. Oke, nih Sabertooth kan tadi ada di Jakarta, ada di Garut. Ada rencana nggak mengembangkan ke seluruh Indonesia bila perlu ke luar negeri gitu? Sangat, Mang, sangat menginginkan hal itu. Sekarang kita lagi coba buka jaringan buat reseller-reseller yang ada di luar Bandung gitu. Ini sangat terbuka banget. Kebetulan kalau buat ke luar negeri, sekarang lagi penjajakan. Jadi ada penawaran dari distributor alas kaki Amerika Selatan yang berbasis di Hong Kong. Mereka tertarik untuk mendistribusikan produk Sabertooth ini ke Amerika Selatan, Mang. Oke, ke Amerika Selatan ya. Oke, iya. Mantap nih, luar biasa. Nih kan mungkin produksi sendal kayak Sabertooth itu banyak ya, nggak cuma hanya Sabertooth yang saya tahu, ada beberapa lah yang itu otomatis menjadi kompetitor nih buat Sabertooth. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Apakah Sabertooth memberikan diskon atau dengan harga yang sedikit miring? Sementara kan di pasar kan banyak nih, banyak orang-orang juga pasti banting-banting harga. Sabertooth sendiri gimana? Nah, kalau Sabertooth sih tidak melakukan hal yang sama, Mang. Jadi kita berjualan sesuai dengan seperti biasa aja, dengan harga yang normal. Karena kita hanya menawarkan kualitas kita akan lebih baik dibanding produk yang mereka jual gitu. Kualitas aja ya. Ya, kita menjamin kualitas. Kita punya garansi juga selama 9 bulan, Mang. Waduh, setiap pembelian ada garansi 9 bulan. Betul. Jadi ganti baru. Bukan diperbaiki. Oke, diganti baru, pegawainya dicarekan. Enggak. Itu webbing tuh kalau nggak salah kan buat panjat tebing kan ya, seperti itu, bukan bahan yang itu? Kalau buat yang ini enggak, Mang. Ini tidak direkomendasikan untuk buat buat olahraga climbing, ini tidak direkomendasikan. Karena memang berbeda bahannya, Mang. Oh, berbeda bahannya. Betul. Kalau yang buat climbing itu biasanya tubular. Jadi kalau tubular itu ini ada 2 lapisan gitu. Jadi kalau kita pencet tuh ada rongga. Nah, kalau ini hanya 1 lapis saja. Si webbingnya hanya 1 lapis. Tapi ini jaminan kuat juga sih kalau buat beban berat tubuh manusia masih kuat gitu. Masih kuat ya? Iya. Oke nih, ada melihat ada special edition Blackout. Iya. Itu yang bekerja sama dengan salah satu yayasan Olan Indonesia. Dan rencananya hasil dari penjualannya sendiri akan didonasikan untuk program pemberdayaan anak dan perempuan. Betul, Mang. Jadi si Sabertooth ini mau bikin special edition yang modelnya seperti ini, Mang. Jadi semuanya hitam, full hitam. Tidak ada warna lain yang dalam produk ini. Dari logo pun hitam semua. Ini barengan, ini akan didistribusikan bersama dengan Yayasan Plan Indonesia yang mereka adalah NGO internasional yang berbasis di Jakarta sekarang. Tadi saya salah sebut ya, Yayasan Olan. Padahal Yayasan Plan. Iya. Nanti dilihat lagi, ngirimnya yang salah itu. Typo, Oke, lanjut. Gimana? Lanjut. Jadi dari hasil penjualan ini keuntungannya akan didonasikan sebanyak 5.000, secara resminya 5.000, tapi nanti setelah selesai penjualan ini kita akan memberikan lebih sebetulnya, tidak dihitung hanya 5.000-nya aja. Mungkin kita akan mendonasikannya lebih dari 5.000 rupiah gitu dari satu pasangnya. Rencananya dibuat berapa banyak itu yang Blackout edition ini? Untuk batch pertama ini rencananya 1.000 pasang, Bang. 1.000 pasang. 1.000 pasang. Dari 1.000 pasang tadinya 5.000 keuntungan dari penjualan, dari satu pasang 5.000 didonasikan. Betul. Tapi ada rencana tidak hanya 5.000 yang didonasikan. Betul. Okay. Itu akan pasti lebih besar karena bentuknya tidak hanya berupa uang cash, tapi kita akan ada mungkin membuat event atau apa gitu. Itu rencananya kapan itu? Nah,
karena pandemi jadi kita agak terkendala. Seharusnya nih bulan Agustus sudah rilis produknya. Oke. Karena ada PPKM, jadi produksi dibatasi, terus pabrik karton dibatasi juga, pabrik spon juga dibatasi. Jadi kita terhambat lagi nih pengerjaannya. Terhambat lagi, oke. Padahal itu niatnya tulus, niatnya baik ya. Cuman suasananya seperti ini. Ya mudah-mudahan lah nanti ke depannya yang rencana dengan Yayasan Plan itu bisa secepatnya terrealisasikan, terlaksana, dan penjualannya juga lebih dari yang diharapkan. Amin, amin, Mang. Oke, kalau bicara Agustus nih, katanya Sabertooth juga mengeluarkan edisi Merdeka nih, Betul. edisi Merdeka. Nah itu Seperti juga. apa nih? Boleh tahu nih edisi Merdeka. Nah ini edisi Merdeka ini sebetulnya serinya seperti ini, Mang. Jadi dengan serinya spons seperti itu. spons putih, terus webbing merah, terus ada motif merah juga. Ini rencananya mau dijual khusus di bulan Agustus saja. Jadi setiap tahun kita akan mengeluarkan edisi Merdeka ini setiap tahun. Modelnya ada 3 model juga. Jadi ada model jepit, terus jepit tali, sama model ya sendal gunung biasa gitu. Cuman balik lagi karena PPKM, pabrik sponsnya tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, jadi ditunda lagi nih proyek ini. Padahal ini pun hasil penjualannya akan berdonasi juga untuk veteran-veteran pejuang. Luar biasa. Rencananya seperti itu. Oke. Berarti kan sekarang ditunda karena PPKM dan situasi yang seperti ini. Sebelumnya pernah dibuat berarti kan? Belum. Oh, belum pernah. Baru rencana tahun ini atau tahun kemarin, dari tahun kemarin? Baru tahun ini kita baru punya ide tahun ini buat bikin produk-produk yang special edition gitu. Rencana dijual berapa itu? Yang seri Blackout sama yang seri Merdeka ini? Yang seri Merdeka rencana harga jualnya 170.845. Waduh. Kalau yang Blackout rencana jualnya 195.000, Mang. Oke. Karena edisi Merdeka jadi sesuai dengan hari kemerdekaan. Betul. Itu 45 terus kumaha tuh. Misalkan ada yang minta kembalian, aku udah dikembalian tuh. Kan kalau pembayaran dengan dengan online kan bisa. Iya, online bisa. Betul. Oke, rencananya bulan Agustus, tapi sayang karena situasi seperti ini akhirnya ditunda juga ya. Ya. Seri Merdeka. Kalau misalnya ada yang mau kolaborasi dengan kita juga boleh sih, Mang. Misalnya kolaborasi seperti apa nih? Ya misalnya ada band atau komunitas atau kelompok apapun ingin membuat produk sebagai souvenir gitu. Kita bisa bantu dengan membuat kombinasi warna yang sesuai dengan komunitas atau organisasi tersebut, Mang. Oke. Ya mudah-mudahan dengan kita virtual seperti ini dan nanti juga ada di Bobotoh TV teman-teman mungkin Sabertooth seperti itu. Amin. Ya Indra. Siap. Mudah-mudahan jadi banyak dikenal Sabertooth. Padahal udah lama juga sih Sabertooth ini ada. Iya, udah lama. Ya karena mungkin di Bandungnya nggak ada, jadi saya juga nggak tahu gitu di Bandung. Adanya di online. Oke, Indra nih kan PPKM, otomatis penjualan juga yang tadinya dari 3.000 seperti ini 2.000. Terus gimana nih pegawai-pegawai Indra sendiri? Apakah ada yang dirumahkan dengan situasi seperti ini? Nah, selama PPKM ini penjualan Sabertooth ini dalam seminggu baru terjual 400 pasang nih, Mang. Dalam seminggu 400 pasang, wow. Iya. Terus? Jadi memang drop banget sebetulnya penjualannya gitu. Karena seminggu ke depan pun nggak kelihatan gitu ada penjualan apa enggaknya gitu. Biasanya per hari itu kita bisa kirim 100 pasang gitu per hari. Sehari itu 100 pasang. Nah, selama PPKM ini dapat order 50 atau 20 pasang pun kita udah bersyukur. Nah, buat ke pegawai, karena harus dibatasi ruang kerja, jadi kita bergiliran sama si pegawai. Jadi tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan. Okay. Ya, gitu. Cuman yang kerja jadi disip mungkin ya minggu ini
minggu ini. Nah, Indra, ini teh 3.000 sampai 2.000 tuh kan tadi ada mana Jakarta, Garut, Iya. terus mana lagi? Bandung. Jakarta, Cililin, Garut, Oh, sama Cililin. beberapa daerah lain yang hanya belanjanya tidak resmi melalui ofisial banyak sih, Bang. Oh, gitu. Itu 3.000 tersebar berarti. Berarti belum bisa ke luar Jawa Barat dong. Udah pernah ke luar Jawa Barat? Ada Banyak, nggak pernah ngirim? banyak, Mang. Ke luar Jawa Barat banyak. Cuman mereka belanjanya lewat marketplace, Mang. Bukan order langsung ke kita gitu, ke office-nya gitu. Oke, berarti banyak ya. Yang jadi reseller juga banyak itu yang di luar Jawa Barat. Banyak, Mang. Ada. Oh, ada. Oh, Ada, berarti cuman mereka tidak secara ofisial, Mang. Dalam artian mereka hanya mengandalkan ada event di marketplace yang dengan diskon misalnya 20% gitu. Mereka lebih mengandalkan ke sana gitu, belanjanya di sana. oh Padahal kalau belanjanya. mereka mau jadi reseller kita secara langsung, kontak langsung, itu diskonnya akan lebih besar daripada mereka belanja di marketplace gitu. Oke, nih kalau jadi reseller, kira-kira ada batasan nggak atau ada minimal pembelian nggak? Minimal pembelian itu 3 lusin, Mang. Buat Minimal 3 reseller lusin. tiga lusin. Nah, 3 lusin dapat 3 lusin sampai 10 lusin itu diskonnya antara 20 sampai 25%. 11 lusin sampai 19 lusin 25% sampai 30%. Untuk distributor ini diskonnya akan lebih besar dan hanya tersedia di satu kota atau kabupaten seluruh Indonesia. Diskonnya 40%, Mang. 40%. Iya, buat distributor. Distributor minimal berapa? Minimal Pembelian belanja 20 juta setelah diskon 40%. 20 juta. Oh, lumayan. Oke, nya mending jadi distributor berarti memboga Betul. modal gitu. Betul. Jadi ntar kalau ada reseller di kota distributor tersebut, itu akan diarahkan ke distributor, bukan lagi belanja ke kita, Mang. Nih, Om Indra, ngomong-ngomong penjualan nih, biasanya kan kalau penjualan itu menjelang Hari Raya, Idul Fitri, apalagi Idul Fitri, kita tidak bicara Idul Fitri kemarin-kemarin karena situasinya seperti ini. Mungkin Ya. sebelumnya 2 tahun ke belakang nih, penjualan selama bulan puasa Idul Fitri kan otomatis meningkat. Berapa nih, Om Indra kalau boleh tahu? Kalau buat Idul Fitri rata-rata sebelum-sebelumnya tuh bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat, Mang. Antara Oh, 6.000 sampai 9.000 piece. 6.000 sampai 9.000 piece. Iya, Mantap. daripada bulan sebelum-belumnya gitu kan. Ya, betul, betul. Itu bulan puasa ya. Iya. Wah, mantap. Dan pengiriman pun kita rutin ke Singapura itu 100 pasang, Mang. Setiap Oh, bulan. udah ada yang ke Singapura setiap bulan. Ya, setiap bulan. Itu di sana reseller. Jadi ada marketplace namanya Kioten gitu. Itu marketplace-nya Singapura. Mereka jual produk kita. Gitu. Oke. Harganya nih kalau boleh tahu Singapura kan harganya lumayan juga. Mereka jual berapa? Kalau dari kitanya tuh harga reseller, Mang. Iya, harga reseller dari kitanya. Terus Ya. mereka jualnya berapa kira-kira kalau boleh tahu? Yang Kalau di Singapura. dirupiahin mungkin sekitar 200 ribuan, Mang. Oh, bedanya tipis ya. Bedanya tipis. Nggak terlalu mencolok gitu. Iya. Oke. Tapi ada made in Indonesia. Betul, ada. Oh, ada made in Dan Sabertooth. memang sudah dikenal Sabertooth ini dengan made in Indonesia gitu. Made in Indonesia. Oh Iya. iya, mantap. Om Indra nih, ada rencana nggak nih kan sekarang kita lagi pandemi seperti ini, ada rencana nggak bikin edisi pandemi ini dengan harga yang bukan untuk reseller ataupun bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk yang beli personal seperti itu. Ada nggak harga nih buat selama pandemi dengan harga sekian gitu, diskon yang gede-gedean itu ada? Nah, untuk itu kita belum bicarakan dengan manajemen, Mang, saat ini buat program seperti itu gitu. Yang kita bayangin programnya buat pandemi ini mungkin kita akan jual harga normal, tapi ntar hasil penjualannya akan didonasikan sebagiannya gitu. Oh, tetap akan didonasikan itu. Betul. Jadi kita tidak diskon, tapi ini akan didistribusikan, hasil penjualannya akan didistribusikan buat bantu orang yang memang sangat membutuhkan gitu. Misalnya mau bantu tim nakes gitu kan, kita sediakan APD atau apa, itu masih memungkinkan gitu. Tapi kalau untuk harga diskon
kita belum berpikir ke arah situ sih, Mang. Oh gitu. Tapi kan ya, misalkan di kita itu kalau misalkan nggak tahu, misalkan kita nggak jual ini, terus kita nggak bilang kalau ininya keuntungannya akan di Indonesia, terkadang ya diurang ya arah-apa lah, terkadang sok merod gitu kan. Tapi pas tahu, oh ini mau keuntungannya dijelaskan rame-rame kan beli biasanya gitu kan. Terus betul, Mang. di promo-promo di woro-woro nggak nih kalau misalkan edisi ini akan didonasikan gitu. Nah ini kita belum meeting lagi dengan pihak manajemen untuk bikin edisi khusus di pandemi ini, Mang. Jadi memang harus diskusi dulu dan perlu influencer juga, Mang, buat menyampaikan kalau memang program ini jadi gitu. Oke. Ya, kita bukan bermaksud ria ya. Oh, cenah mau beramal wae kudu dibeja-beja. Tapi kan karakter di urangna nu beda teh gitu kan. Iya. Ya, jujur bener kan? Betul, Mang. Karakter di urangna kan nu kitu teh. Jadi terkadang kita woro-woro, wah kita mau diskon nih. Aya we nu selentingan nu komen wah ria cenah sia teh mah sombong pasti gitu kan. Itu orang Indonesia teh nya. Gitu kan. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, mau bertanya sama saya gitu, Bung Indra? Nah, menurut Mang Gusdul nih, produksi Sabertut ini gimana, Mang? Yang Mang Gusdul rasain gitu? Oke, yang rasain mah Sabertut yang Mamang pakai mah hiji enakeun nya, kaduanya bener. Tadi si talinya tuh kalau kebasahan basah nggak bau. Oh gitu. Nggak bau. Terus licin juga nggak, jadi lamun ieu mah siset lah. Siset ya. Siset gitu, si alasnya teh alas paling bawahnya teh enakeun lah. Terus yang benar tadi seperti yang Uminda terangkan, si lekukan itunya tuh jadi buat ke kaki teh nggak pegel. Jadi nggak pegel. Kadang kan ada yang misalkan itu bikin kaki teh pegel, itu mah nggak. Oh gitu. Ada yang mungkin nggak tahu dari entah lakukannya, nggak tahu empuk. Yang pasti Sabertut kalau buat saya mah oke pisan. Nah, ada masukan nggak, Mang, dari Mang Gusdul selama pakai produk Sabertut ini? Kalau dari komposisi warna udah oke sih, berani. Jadi nggak hanya bermain di warna-warna yang hitam, terus warna-warna gelap. Kebanyakan kan alas kaki sendal itu warna-warna yang gelap. Betul, Mang. Karena takut kotor, cepat kotor, takut apa, rata-rata begitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, Sabertut sudah berani tampil dengan warna-warna yang ngejreng, kuning, biru, putih, itu termasuk inovasi. Oh gitu. Oke, karena buat mungkin generasi Z sekarang tuh lebih senang yang gitu. Kalau warna hitam itu kan sudah biasa. Nah, ini dengan warna-warna tali yang warna-warni. Bahkan saya warnanya jadi hitam, jadi biru sama kuning dipakainya. Nah, itu sebelah gitu ya, Mang? Sebelah. Pokoknya mantep lah Sabertut. Ya, ini juga Sabertut, ini sablonannya bagus. Ini ada rencana bikin kaos juga. Pengennya seperti itu, Mang, karena kita pun harus berkembang, emang tidak harus dikenal dengan sendalnya saja gitu. Harus ada produk lain lah gitu. Sebagai inovasinya gitu. Berarti yang ini nggak dijual dong? Buat saat ini belum, Mang. Belum. Hanya ini hadiah aja ya? Iya, masih souvenir lah buat merchandise buat teman-teman. Merchandise, oke. Ya. Dan yang kalau dilihat dari postingan sosmed juga ada jaket nih. Jaket kalau lihat buat pecinta alam, buatnya sehingga gitulah. Damang ahi mah teu ngartinya. Seperti itulah. Itu benar nggak mau produksi jaket yang seperti itu? Mudah-mudahan kita ini baru prototipe barangnya, ya jaket sama t-shirt itu baru prototipe, kita coba, kalau memang diterima sama pasar, mungkin kita akan produksi, Mang. Oke, ini ngomong-ngomong Sabertut, ada artinya nggak sih Sabertut? Kan biasanya nama satu produk itu ada arti, dari sebuah nama itu pasti adalah sesuatu kenapa jadi Sabertut gitu. Ya, jadi si Sabertut ini tuh sebetulnya
harimau apa singa, tapi yang zaman purba, Mang. Jadi yang masih ada taringnya itu gitu. Nah, itu yang kita angkat gitu, si Sabertooth yang kita ingin tonjolkan tuh itu gitu. Si Sabertooth itu hewan purba yang berupa harimau apa singa gitu. Itu yang gitu ini sih. Ya. Berarti logo yang di bawah sendal juga ini ya, kan ini ya? Mukanya si Sabertooth-nya. Oh iya, enggak ini logo ini bukan? Iya. Yang tengah ini kan? Iya betul, Mang. Oh, ini taring kepala singa ini teh. Iya. Pas ngegel tuh operator. Nah, ini yang menariknya si owner Sabertooth ini dulu sebelumnya memproduksi sendal Dodi. Jadi masih kerja di Dodi waktu itu. Sebelum membangun Sabertooth, dia kerja dulu di toko Dodi. Produksi sendal Dodi gitu waktu itu. Oh, sekarang buka sendiri. Buka sendiri, ya, alhamdulillah. Berarti yang punya Sabertooth ini orang Indonesianya? Orang Indonesia, orang Sunda, orang Bandung asli. Oh, orang Sunda, orang Indonesia kudu meuli sendal Sabertooth. Amin. Gitu. Karena enakin. Mungkin ada yang mau disampaikan harapannya situasi seperti ini, apapun itu. Mangga silakan Om Indra. Ya mungkin buat semua orang Indonesia khususnya, mudah-mudahan bisa jaga kesehatannya, jangan sampai terpapar virus COVID ini yang kita tidak bisa perkirakan kita kapan akan tertularnya. Jadi hati-hati aja, jaga prokesnya dengan ketat, terus jangan lupa follow juga akun Sabertooth. Ya. ID Sabertooth ya. Oke. ID.sabertooth. ID.sabertooth. Iya. Oke.